Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Al-Furqan TV dan Radio Al-Furqan, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kajian pada siang hari ini insyaallahu ta'ala. Para pemirsa Al-Furqan TV dan Radio Al-Furqan, pada pembahasan yang telah lalu sudah kita jelaskan tentang masalah sunnah-sunnah pergi ke masjid. Ya, sunnah-sunnah pergi ke masjid atau adab-adab yang disunahkan ya bagi orang yang pergi ke masjid. Yang pertama kemarin adalah yaitu disunahkan supaya bersegera, supaya berpagi-pagi ya pergi ke masjid. Jadi berangkatnya ke masjid itu apa disunahkan di awal waktunya. Jadi setelah adzan maka supaya bersegera untuk pergi ke masjid. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua, supaya keluarnya ke masjid itu apa? Dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan sudah berwudu. Ya, sejak dia dari rumah kemudian dia keluar ke masjid itu apa? Dalam keadaan sudah bersuci. Ya, dalam keadaan sudah berwudu. Jadi wudunya di rumah, ya bukan wudunya di masjid. Jadi sunnahnya ketika orang itu pergi ke masjid maka apa? Sudah dalam keadaan berwudu. Jadi sunnahnya adalah wudunya di rumah, ya bukan di masjid, supaya mendapatkan keutamaan yang didapatkan bagi orang yang berwudu di rumah karena langkah yang dia langkahkan. Ya, kemudian itu apa? Akan mendapatkan ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah akan mendapatkan satu derajat dan akan dihapus ya satu dosa. Belum lagi ya keutamaan-keutamaan yang lain yang didapatkan ketika seorang itu berwudu di rumah. Baik, kita lanjutkan sekarang para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yaitu sunnah yang ketiga. Sunnah yang ketiga bagi orang yang pergi ke masjid. Yaitu di sini dijelaskan dalam kitab Al-Minahul Aliyah, yaitu sunnah-sunnah ya dalam sehari semalam. Di sini dijelaskan tentang sunnah yang ketiga ketika orang itu pergi ke masjid, ayakhruja ila salati bisakinatin wa waqarin. Ayakhruja ila salat bisakinatin wa waqarin. Supaya pergi ya ke masjid untuk salat
bisakinah, dengan sakinah, dengan tenang, wa waqarin, ya dengan wibawa, dengan keagungan. Jadi ayah khruja supaya keluar ila salat, menuju ke masjid untuk salat, bisakinatin, dengan sakinah, ya dengan tenang, dengan tamakninah, dengan menundukkan hati, ya dengan merendahkan hati, dan juga waqar, ya dengan penuh keagungan, dengan wibawa, ya dengan wibawa, ya juga dengan penuh keagungan. Jadi bagi orang yang pergi ke masjid, maka disunahkan supaya berjalan dengan sakinah, dengan waqar, dengan penuh wibawa. Walaupun apa? Walaupun ya sudah ditegakkan salat, walaupun sudah qomat, walaupun dia ketinggalan, maka disunahkan supaya berjalan dengan sakinah, dengan tenang, dan juga dengan waqar, dengan penuh keagungan, dengan penuh wibawa. Jadi yang pertama disunahkan supaya as-sakinah itu apa? Tidak banyak bergerak, ya tidak banyak langkahnya, tapi apa? Dengan tenang. Kemudian ya tidak ceroboh, tidak gegabah, tidak tergesa-gesa, ya ketika apa? Dia pergi ke masjid. Ya supaya dengan tenang, tenang hatinya, tenang anggota badannya, dan juga apa? Tenang ucapannya. Jadi hatinya dengan hati yang tenang, ya dengan hati yang khusyuk, ya dengan hati yang tamakninah. Sama yang kedua, anggota badannya. Anggota badannya ketika pergi ke masjid, maka apa? Dalam keadaan sakinah, dalam keadaan tenang. Ketika berjalan ya tidak tergesa-gesa, tapi dengan ta'anni, dengan santai, ya tidak terlalu cepat, tidak tergesa-gesa. Walaupun dia ketinggalan, maka apa? Jalannya tetap dengan sakinah, dengan tenang. Kemudian yang ketiga, ucapannya juga sama. Jadi ucapannya juga sakinah, jadi tenang ketika berbicara, ketemu orang di perjalanan, ya ketika dia berjalan ke masjid, maka dengan ucapan-ucapan yang tenang, ya dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan ucapan-ucapan yang membawa kebaikan ya kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah dengan waqar, ya dengan waqar, dengan penuh wibawa, dengan penuh keagungan. Itu apa? Dia harus punya bentuk, harus punya sifat yang mana apa? Dia mencerminkan, mensifati dia termasuk orang-orang yang wibawa. Ya, mencerminkan dia termasuk orang-orang yang wibawa, sehingga apa? Ketika ada orang melihat, maka apa? Dia akan menghormatinya, akan mengagungi dia. Kira apa? Dia waqar. Ya, ketika pergi ke masjid ya dengan wibawa, ya tidak banyak melihat sana sini, ya sehingga ketika ada orang itu melihatnya, dia termasuk orang yang wibawa, ya dia tidak diremehkan, ya tidak direndahkan oleh orang lain. Ini adalah sifat ya bagi orang yang pergi ke masjid, atau sunnah ya bagi orang yang pergi ke masjid. Jadi adab-adab bagi orang yang pergi ke masjid, ya harus sakinah, harus waqar, ya harus dalam keadaan yang paling sempurna, harus dalam keadaan yang paling terbaik, yang paling baik. Kenapa? Karena apa? Dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan salat. Ya, dia ini akan salat, dia akan mendatangi tempat yang mulia, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Dan salat itu adalah ibadah. Salat itu adalah ibadah. Maka apa? Sejak dia keluar ya dari rumahnya menuju ke masjid, maka apa? Dia harus merasa bahwasanya apa? Dia dalam keadaan ibadah. Namanya ibadah harus tenang, harus tamaknina, harus apa? Khusyuk, harus tadallul, harus merendahkan diri. Ya, karena apa? Ibadah itu namanya apa? Ibadah. Dan juga berjalan termasuk ibadah. Ya, berjalan ke masjid juga termasuk bagian dari ibadah. Jadi punya hukum ibadah sebagaimana kaidahnya al-wasail lah ahkamul maqasid. Ya, sarana itu punya hukum sebagaimana tujuannya. Salat adalah ibadah. Salat jamaah di masjid juga adalah ibadah. Dan orang pergi ke masjid itu apa? Orang yang salat jamaah di masjid itu butuh wasilah, butuh sarana.
Dan sarannya adalah pergi ke masjid, jalan kaki, ya naik motor, naik sepeda atau semisalnya, maka apa dihukumi dia adalah ibadah, akan mendapatkan pahala dan juga ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Jalannya ketika ke masjid ya maka harus dengan sakinah, harus dengan waqar, ya harus dengan penuh dengan wibawa, penuh dengan keagungan. Dan sakinah atau juga al-waqar aslinya adalah adab ya bagi semua orang yang berjalan. Adab bagi semua orang yang pergi ke, atau adab bagi orang yang keluar dari rumahnya. Ya karena untuk sholat atau tujuan-tujuan yang lain, maka apa? Dia harus punya adab, dan adabnya adalah as-sakinah, ya adabnya adalah waqar. Jadi setiap orang yang pergi, setiap orang yang keluar dari rumah ya untuk tujuan sholat, pergi ke masjid atau tempat-tempat yang lain, maka disunahkan supaya as-sakinah, ya supaya al-waqar. Dan ini apa? Termasuk sifatnya orang-orang mukmin, sifatnya ibadur rahman, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya ketika mereka ini berjalan di muka bumi, mereka berjalan dengan haunan, dengan merendahkan diri, ya dengan sakinah, dengan tamaknina. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila ada orang jahil, ada orang bodoh ya menyapa mereka, ya mereka mengatakan dengan ucapan-ucapan yang baik, ya mereka menjawabnya ya dengan ucapan-ucapan yang selamat. Jadi disunahkan bagi orang yang keluar dari rumah ya untuk salat atau untuk yang lain ya lebih perginya ke masjid, maka harus punya adab, ya disunahkan supaya as-sakinah, ya supaya al-waqar, ya supaya tenang, supaya tidak tergesa-gesa, ya agar ya dia tidak diremehkan oleh orang lain. Dalilnya dijelaskan di sini, li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumul iqamah famsu ila salati wa alaikum bisakinati wal waqar wala tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul iqamah, apabila kalian sudah mendengarkan qomat, sudah mendengarkan panggilan, famsu ila salat, maka berjalanlah menuju ke salat, ke tempat salat, wa alaikum bisakinati wal waqar, dan supaya kalian ya dengan sakinah, dengan tenang, wal waqar ya penuh dengan wibawa, wala tusri'u, dan janganlah tergesa-gesa, ya janganlah cepat-cepat ya pergi ke masjid. Fama adraktum fasallu, dan apa yang kalian dapatkan fasallu, maka salatlah. Dan apa yang kalian dapatkan dalam salat, ya ketika imamnya ruku ya sudah kita ruku saja. Ya apabila imamnya sujud ya sudah kita mengikuti ya dengan sujudnya imam. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang kalian ketinggalan ya kalian terlambat, fa'atimmu, maka sempurnakan. Jadi kalau kita ini mendengarkan qomat, ya sudah qomat, dan kita misalnya ketinggalan, ya kita masbuk, maka apa? Kita wajib berjalan ke tempat sholat, ke masjid dengan sakinah, dengan waqar. Walaupun sudah terlambat, walaupun itu sudah ya qomat, maka apa? Kita berjalan dengan as-sakinah, ya kita berjalan dengan al-waqar, dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Wala tusri'u, ya jangan tergesa-gesa, santai saja. Fama adraktum fasallu, dan apa yang kalian dapatkan dari salat, maka apa? Salatlah.
Jadi kalau kita mendapati salatnya imam, kalau kita mendapati salatnya imam, imamnya dalam keadaan ruku, ya kita ruku. Kalau imamnya berdiri, ya sudah kita berdiri. Ya nggak usah tergesa-gesa, karena tergesa-gesa, ya ketika pergi ke masjid itu hukumnya adalah makruh. Ya dibenci, menyelisih sunnah Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fatakum fatimmu, dan apa yang kalian ketinggalan, ya kalian keluputan, ya kalian terlambat, fatimmu, maka sempurnakan ya dari salatnya tadi. Kemudian yang kedua, yaitu hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza suwiba lis-salati fala ta'tuha wa antum tas'aun wa'tuha wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila salat fa huwa fi salatin. Hadis rawahu Muslim. Itu hadis yang Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza suwiba lis-salati", apabila sudah iqamat salat, ya sudah ditegakkan salat, ya sudah qomat, fala ta'tuha, maka janganlah kalian mendatangi salat, wa antum tas'aun, dan kalian dalam keadaan lari, dalam keadaan tergesa-gesa. Ya kalau sudah diqomati salat, ya sudah ditegakkan salat, yang muadzinnya sudah qomat, maka apa? Kita enggak boleh mendatangi tempat salat, enggak boleh mendatangi shaf, enggak boleh mendatangi masjid, dan kita apa? Dalam keadaan lari, ya dalam keadaan tergesa-gesa. Wa'tuha wa alaikumus sakinah, maka datangilah salat dalam keadaan sakinah, ya dalam keadaan sakinah, tenang, ya tidak tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, dan apa yang kalian dapatkan dari salat tadi, fasallu, apa yang kita dapatkan dari salat, maka kita mengikuti salatnya imam. Wa ma fatakum fatimmu, dan apa yang kalian ketinggalan, maka sempurnakanlah dari salat tadi. Fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila salat fa huwa fi salatin, maka bahwasanya salah satu di antara kalian apabila dia ini menuju, ya dia berangkat ke masjid, ke tempat salat, fa huwa fi salatin, maka dia dihukumi dalam keadaan salat. Nah, jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya ya ketika kita berangkat ke masjid, maka apa? Tidak boleh tergesa-gesa, ya tidak boleh lari, ya tidak boleh ya tergesa-gesa, ya berangkat ke masjid, ya lari ke masjid. Dan juga apa? Lebih-lebih kalau kita zaman sekarang ini banyak ya para jamaah yang melangkai ya pundaknya orang-orang, ya melangkai pundaknya jamaah. Ya ketika sudah qomat, ya maka mereka berdiri, ya bersegera untuk menuju ke shaf yang pertama. Ya sampai melangkai pundaknya orang, ya menyenggol pundaknya orang, ya sampai bahkan menyerobot ya ke shaf yang pertama sehingga mengganggu jamaah yang lain. Maka apa ini apa? Tidak diperbolehkan. Kalau dia ingin ya menuju ke tempat yang pertama, ke shaf yang pertama, maka apa? Hendaknya dia berangkat lebih awal, ya sebelum adzan atau pas habis adzan langsung, ya dia pergi ke masjid, ya supaya apa? Dia mendapatkan shaf yang pertama. Bukan dia datangnya akhir, ya kemudian apa? Dia nyerobot masuk ke shaf yang pertama, sehingga mengganggu orang yang lain, ya mengganggu ya jamaah yang lain, melangkai pundak-pundaknya ya orang lain, maka apa ini tidak diperbolehkan. Walaupun sudah diqomati atau yang lain, maka apa? Tetap as-sakinah, tetap tenang, ya tidak tergesa-gesa. Kalau walaupun ketinggalan, maka apa? Tetap ya dengan sakinah, tetap dengan tenang, ya tidak tergesa-gesa. Karena orang yang pergi ke masjid itu apa? Dihukumi ibadah. Dan namanya ibadah apa? Nggak boleh tergesa-gesa. Ya harus khusyuk, harus thama'ninah, harus tenang. Ya nggak boleh tergesa-gesa ya ketika melakukan ibadah. Nah,
Dan juga dalam hadis yang lain yang disebutkan dalam hadisnya Abu Qatadah ya dalam riwayat Al-Bukhari, ya ini enggak dijelaskan dalam kitab ini, ya ketika Abu Qatadah ketika Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, ya bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ketika kami ini salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kemudian Nabi ini mendengar suara gaduh, ya suara rami, mungkin suara terompahnya kakinya orang, ya ketika berada di masjid. Kemudian ketika Nabi SAW selesai dari salamnya, selesai dari salatnya, Nabi mengatakan, masa nukum, ada apa kalian ini? Ya kenapa kalian gaduh? Ya kenapa kalian lari ya ke masjid? Ya kalian rame-rame semuanya ke masjid. Kemudian para sahabat mengatakan, istajalna ila salati, kami ini bersegera, kami ini cepat-cepat ya untuk menuju ke tempat salat, untuk salat. Ya kemudian Nabi SAW mengatakan, fala taf'alu, ya janganlah kalian melakukannya. Idza ataitumus salata fa'alaikumus sakinah, apabila kalian mendatangi salat maka wajib bagi kalian mendatanginya apa? Dengan dalam keadaan sakinah, dalam keadaan tenang, ya tidak tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu, apa yang kalian dapati ya sudah salatlah seperti itu, dan apa yang kalian ketinggalan ya tinggal disempurnakan saja salatnya. Dan enggak usah tergesa-gesa ya pergi ke masjid. Nah, juga dalam hadisnya Abi Bakrah dalam hadis Bukhari, ya ketika Abu Bakrah ini masuk ke masjid dan sampai ke masjid ya dan Nabi ini dalam keadaan ruku. Dalam keadaan ruku. Jadi Abu Bakrah ini ya pergi ke masjid, dan ketika Abu Bakrah sampai di masjid, ya masuk ke masjid, Nabi ini dalam keadaan ruku. Langsung Abu Bakrah ini apa? Masuk ke masjid ya dalam keadaan ruku. Ya sampai di pintu, sebelum sampai di shaf ya, belum sampai di shaf, ya Abu Bakrah ini apa? Sudah ruku duluan. Padahal sudah belum sampai di shaf. Sehingga apa? Dia ruku kemudian jalan menuju ke shaf. Kemudian dia menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Ya, kemudian Nabi mengatakan, zadakallahu khirsan wala ta'ud. Semoga Allah SWT menambah kamu ini semangat untuk melakukan kebaikan. Tapi apa? La ta'ud, jangan diulangi lagi seperti itu. Ya tergesa-gesa masuk ke masjid, rukuk duluan, ya padahal apa belum sampai di shaf, ini apa tidak diperbolehkan, hukumnya makruh, yang menyelisih sunnah Nabi SAW. Yang paling afdal, yang sunnah, yang paling benar adalah mendatangi tempat shaf duluan, ya kemudian apa mengikuti salatnya Nabi SAW atau mengikuti salatnya imam. Jadi ketika menuju ke shaf ya tidak tergesa-gesa, tapi apa? Dengan sakinah, ya dengan tenang, ya dengan wakar, ya dengan wibawa, tidak tergesa-gesa. Kemudian qala An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, as-sakinatu at-ta'anni fil harakat. As-sakinah, tenang, dia adalah at-ta'anni fil harakat, itu berhati-hati ya di dalam bergerak, ya dalam gerakan. Jadi tenang ya dalam gerakan, ya ketika bergerak berjalan ke masjid itu apa? Gerakannya adalah santai, ya dengan gerakan yang tenang, ya berhati-hati ketika bergerak. Wastinabul abas, dan menjauhi hal-hal yang enggak ada manfaatnya, menjauhi hal-hal yang sia-sia, yang enggak ada manfaatnya, itu namanya as-sakinah. Ketika pergi ke masjid maka apa? Dia menghindari, ya menjauhi hal-hal yang enggak ada manfaatnya. Ya pergi ke masjid enggak usah main HP, ya enggak usah buka HP dulu pergi ke masjid, karena apa? Termasuk sia-sia, enggak ada manfaatnya. Apalagi kalau dia berjalan kaki, anak sepeda motor, naik motor, naik mobil, ya dia pergi ke masjidnya kemudian bawa buka HP, ya nanti bisa kecelakaan, ya bisa mendatangkan musibah. Maka apa? Hilangkan semua itu ya ketika pergi ke masjid. Ya jangan main-main ya ketika pergi ke masjid, atau makanya menghindari hal-hal yang enggak ada manfaatnya. Ketika pergi ke masjid ya dia main batu dulu atau main sesuatu yang enggak ada manfaatnya, maka apa? Semuanya harus ditinggalkan.
Dan al-waqar, wibawa, dia adalah fil hay'ah, dalam bentuknya, dalam sifatnya. Kahaddi tarafi, seperti menjaga pandangan. Nah, ketika pergi ke masjid maka harus menjaga pandangannya. Pandangan jangan kemana-mana, jangan melirik ke sana, melirik ke sini. Itu apa? Itu bukan termasuk orang yang punya wibawa, termasuk bukan orang yang ya dihormati. Ya, seperti orang yang nggak wibawa, bisa diremehkan oleh orang lain nanti. Ya, kalau dia ini apa? Tidak menjaga pandangannya ya ketika pergi ke masjid. Jadi menundukkan pandangan ya ketika pergi ke masjid, melihat ke arah jalan, ya melihat ke bawah. Pandangannya bukan ke sana kemari. Wa khafdhi sauti, dan juga menjaga suaranya. Melirikkan suaranya. Ya, tidak mengeraskan suara. Tujuan juga apa? Tidak membuat ramai ketika di perjalanan. Ketika ada orang misalnya pergi ke masjid juga ada. Ketika di masjid pergi ke masjid sambil gurau, ya sambil teriak sana sini. Itu apa juga termasuk bukan orang yang punya adab. Di sunnahnya apa? Harus menjaga suaranya, melirikkan suara, ya tidak mengeraskan suara ketika pergi ke masjid. Juga apa? Harus menjaga lisannya. Menjaga lisannya ketika pergi ke masjid. Tidak mengadu domba, ya tidak menghibah, tidak mendolimi orang lain, tidak mencela orang lain, wa adamil iltifat, dan tidak banyak menoleh, ya tidak banyak menoleh sana kemari. Jadi apa? Dia harus punya wibawa, harus punya keagungan, penuh dengan keagungan, ya ketika apa? Dia ini pergi ke masjid. Nah, baik, kita lanjutkan yang keempat. Di antara sunnah-sunnah bagi orang yang pergi ke masjid, taqdimu ar-rijlil yumna inda dukhulil masjidi wa taqdimul yusra indal khuruji minhu. Mendahulukan kaki kanan, ya ketika masuk ke masjid. Dan juga mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid. Jadi keempat di antara sunnah-sunnah ya bagi orang pergi ke masjid adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke masjid, dan mendahulukan kaki kiri ya ketika keluar dari masjid. Dan sebelumnya itu nggak dijelaskan oleh Ma'arif rahimahullah, oleh penulis kitab ini, bahwasanya juga ya disunahkan jangan sampai lupa ya ketika kita ini pergi ke masjid maka hendaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang disyariatkan. Ini enggak disebutkan dalam kitab ini, tapi juga termasuk sunnah ya bagi orang yang pergi ke masjid atau keluar dari rumah. Jadi disunahkan ya bagi orang yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid atau ke tempat-tempat yang lain. Pokoknya apa? Keluar dari rumah. Namanya orang pergi ke masjid, keluar dari rumahnya. Maka disunahkan supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disunahkan supaya memperbanyak berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dengan doa membaca doa misalnya Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jadi ketika keluar dari rumah kemudian maka disunahkan membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Sebagaimana hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah." Apabila seseorang itu ya keluar dari rumahnya kemudian dia membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah dengan menyebut namamu ya Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia membaca doa ini, apa katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yuqalu khina idin, maka malaikat di situ akan mendoakan hudita wa kufita wa wukita
fatanakha lahu as-syaitan. Maka apa? Malaikat mengatakan kamu akan mendapatkan petunjuk, kamu akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kufita, kamu akan tercukupi. Kamu akan tercukupi dalam kehidupanmu. Wa wukita, kamu akan dijaga dari kejelekan. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan. Tatanakha anhu as-syaitan. Maka setan akan lari darinya. Setan akan menjauh ya dari dia. Setan enggak akan bisa mendekat ya kepada orang tersebut. Ini adalah fadilah, keutamaan bagi orang yang keluar ya dari rumahnya menuju ke masjid, ada keluar dari rumah atau tujuan yang lain, membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Akan didoakan dengan doanya malaikat, hudita, kamu akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan hidayah, akan tercukupi dan juga akan dijaga dari semua kejelekan, dan setan akan menjauh dari dia. Setan enggak akan mendekatinya. Maka setan akan mengatakan ya fayaqulu lahu syaitanun akhar, ya syaitanun akhar, maka setan tadi akan berkata kepada teman-temannya yang lain, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Bagaimana kamu dengan orang tadi ini? Ya, dia telah mendapatkan hidayah, dia telah tercukupi, ya, dia telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan. Kamu wahai setan yang enggak akan bisa mencelakai dia. Kamu wahai setan enggak akan bisa mengganggu ya orang tadi, karena apa? Dia telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa tadi. Nah, jadi disunahkan bagi orang yang keluar dari rumah ya supaya membaca doa tadi atau dengan doa-doa yang lain. Ya, atau dengan doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inna na'udzubika min an-nazilla aw nadhilla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Jadi membaca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah dengan tambahan Allahumma inna na'udzubika min an-nazilla aw nadhilla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Jadi bismillah dengan menyebut namamu ya Allah, tawakkaltu 'ala Allah, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika, kami ini berlindung ya denganmu, min an-nazilla, dari kami ini tergelincir, au nadhilla, kami ini tersesat, au nadlima, kami ini terdolimi, au nudlama, kami ini didolimi, au najhala, kami ini menjahili, au yujhala alaina, atau kami ini dijahili. Ini doa-doa juga yang disyariatkan ya ketika keluar dari rumah atau ketika pergi ke masjid. Sebagaimana hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya dia mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi qala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inna na'udzubika min an-nazilla aw nadhilla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Jadi Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika keluar dari rumahnya maka Nabi membaca doa ini. Itu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni na'udzubika min an-nazilla aw nadhilla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Dan juga ya ketika berjalan ke masjid maka disunahkan supaya memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berjalan ya ke masjid maka disunahkan supaya memperbanyak ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika keluar ke masjid, menuju ke masjid, itu Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura
wa khalfi nura waj'al li nura. Ini doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika berjalan menuju ke masjid. Saya ulangi lagi, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura waj'al li nura. Jadi Allahumma ja'al, ya Allah jadikan, fi qalbi nura, di hatiku ini ada cahaya, wa fi basari nura, di pandanganku ini ada cahaya, wa fi sam'i nura, di pendengaranku juga ada cahaya, wa an yamini nura, di sebelah kananku ada cahaya, wa an yasari nura, di sebelah kiriku ada cahaya, wa fawqi nura, di atasku ada cahaya, wa fi tahti nura, dan di bawahku juga ada cahaya, wa amami nura, di depanku ada cahaya, wa khalfi nura, di belakangku ada cahaya, waj'al li nura, dan jadikanlah untukku itu cahaya. Ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW ya ketika keluar dan berjalan ke masjid, atau ketika sholat, ya ketika sholat sunnah qabliyah, atau ketika sholat tahiyatul masjid, ya ketika ruku atau ketika sujud, disunahkan apa? Supaya memperbanyak membaca doa-doa tadi. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan juga Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, maka seharusnya dan selayaknya bagi kita semuanya supaya menjaga, ya supaya menghafal ya doa-doa tadi. Ya sebagaimana apa? Kita menghafal Al-Quran dan kita membacanya apa? Ketika pergi ke masjid. Karena apa? Karena doa ini adalah doa permintaan cahaya. Ya, doa permintaan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya hidayah itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Semua orang enggak akan mendapatkan hidayah kecuali apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang enggak dapat cahaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia semuanya ya butuh kepada cahaya. Ya di dunia maupun di akhiratnya ya butuh kepada cahaya. Lebih-lebih ya pada hari kiamat ya butuh kepada cahaya. Ya manusia hidup di dunia ya dari makan, minumnya, dia berjalan, kemudian dia berusaha, membuat usaha, dia bekerja, ya dia beribadah, dia melakukan amalan-amalan yang lain, itu apa? Butuh kepada hidayah, butuh kepada cahaya. Cahaya yang hissi atau cahaya yang maknawi. Gak mungkin manusia bisa mengamalkan amalan ya tanpa ada cahaya, tanpa ada ilmu, tanpa ada hidayah, itu gak mungkin, mustahil. Ya semuanya apa? Butuh kepada cahaya. Orang berjalan pun ya butuh kepada cahaya. Orang ketika berjalan pada malam hari gak bisa. Karena apa? Butuh, gak ada cahaya, butuh kepada cahaya. Orang berjalan dalam masalah agama ya juga butuh cahaya. Orang yang berjalan itu apa? Butuh ilmu, ya butuh keterangan, butuh hidayah. Orang makan, orang minum dalam keadaan gelap enggak akan bisa. Sama orang makan dan juga minum itu apa? Butuh cahaya, butuh ilmu. Ya kalau dia makan dan minum tanpa ada ilmu, ya tanpa ada cahaya, dia akan serampangan ketika makan. Nggak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dia nggak punya tata cara bagaimana dia makan yang baik. Ya semuanya apa? Butuh cahaya hissi yang menerangi dia, juga apa? Butuh cahaya maknawi yang mengajari dia ya supaya bisa mengamalkan amalan di dunia maupun di akhiratnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala penolong ya bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang yang beriman tadi dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur."
Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kepada dia cahaya, tidak memberi kepada dia hidayah, maka apa? Dia tidak akan mendapatkan hidayah, tidak akan mendapatkan cahaya, maka hidupnya akan gagal, hidupnya akan hancur, hidupnya akan binasa, dia akan merugi, akan menjadi orang yang jahil, akan menjadi orang yang bodoh, orang yang bingung, orang yang linglung, ya orang yang salah, orang yang tersesat. Kalau dia tidak mendapatkan cahaya ya dari Allah Subhanahu wa taala ini di dunia, ya bagaimana dengan di akhiratnya pada hari kiamat? Ya, semua manusia butuh cahaya pada hari kiamat, ya untuk mengantarkan dia menuju kepada tempat kembalinya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebaiknya bagi kita semuanya ya untuk membaca doa-doa tadi untuk menjaga diri kita dari gangguan setan ya ketika keluar dari rumah. Karena apa? Ketika keluar dari rumah itu banyak fitnahnya, ya banyak godaannya, banyak gangguan dari setan juga yang lain. Ya, maka apa? Kita disunahkan supaya memperbanyak doa ya ketika keluar dari rumah. Dan juga membaca doa-doa yang lain, misalnya tadi Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi basari nura, fi sam'i nura, fi lisani nura, dan juga yang lain. Dan juga seterusnya dari doa-doa yang tadi ya, supaya apa? Kita mendapatkan cahaya dan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik ya ikhwah, ini sedikit tentang sunnah-sunnah ya bagi orang yang berangkat ke masjid. Itu apa? Yang ketiga adalah tadi supaya pergi ke masjid dengan sakinah, dengan al-waqar, ya dengan tenang, dengan thama'ninah, dengan khusyuk, dengan merendahkan hati, ya dengan tunduk, ya dan juga dengan al-waqar, dengan penuh keagungan, ya dengan penuh wibawa. Walaupun sudah qomat, walaupun sudah terlambat, walaupun ya tadi sudah masbuk, maka apa? Wajib mendatanginya, disunahkan mendatanginya dengan tenang, ya tidak tergesa-gesa. Karena orang yang pergi ke masjid itu adalah ibadah, dihukumi dengan ibadah, dan orang yang ketika beribadah ya harus tenang, ya harus thama'ninah, ya harus dengan khusyuk, ya harus dengan penuh wibawa, dengan penuh kerendahan hati ya ketika dia melakukan ibadah. Kalau dia nggak mau ketinggalan, ya nggak mau terlambat, ya dia nggak mau tergesa-gesa, nggak mau lari, maka apa hendaknya dia pergi ke masjid ya di awal waktunya. Ya ketika adzan dan sebelum adzan, ya dia sudah siap di masjid. Ya dia sudah berada di masjid sebagaimana penjelasan yang kemarin. Bahwasanya apa kita disunahkan ya oleh Nabi SAW supaya kita ini berlomba-lomba untuk berangkat ke masjid itu apa? Di awal waktunya. Sebagaimana hadis yang kemarin, lau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaqu ilaihi. Seandainya mereka mengetahui tentang pahala, tentang yang dia dapatkan bagi orang yang pagi-pagi berangkat ke masjid, lastabaqu ilaihi, pastinya mereka berlomba-lomba ya pergi ke masjid itu apa? Di awal waktunya. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat, yang dilakukan oleh para ulama dan juga yang lain. Sebagaimana penjelasan kemarin bahwasanya Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu ya seorang tabi'in yang mulia, ya dia ini apa? Berada di masjid sebelum adzan selama 30 tahun. Ya selalu apa? Berada di masjid ya sebelum adzan. Bahkan selama 30 tahun dia enggak pernah mendengarkan adzan di rumahnya bersama keluarganya. Ya, karena apa? Dia sudah berangkat ke masjid duluan. Jadi apa? Supaya tidak tergesa-gesa ya berangkatnya ke masjid. Dan juga banyak di antara kita ya tadi sudah kita jelaskan ketika ya sudah di masjid atau ketika berangkat ke masjid inginnya mendapatkan shaf yang pertama dengan cara melangkai pundaknya orang lain, ya melangkai atau menyenggol ya saudaranya, ya kemudian serobotan atau yang lain. Ini apa? Ya termasuk hal-hal yang tidak disunnahkan. Ya karena apa? Bisa mengganggu orang lain, ya bisa mendolimi orang lain. Kalau dia ingin shaf yang pertama, maka apa? Segera berangkat ke masjid ya di awal waktunya supaya apa? Dia mendapatkan shaf yang pertama. Nah, baik, wallahu alam, ini sebagian yang dapat kita sampaikan pada siang hari ini dan soal kita lanjutkan
yaitu sunnah-sunnah pergi ke masjid yang setelahnya. Yang keempat tadi yaitu mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke masjid dan mendahulukan kaki kiri ya ketika keluar dari masjid, dan juga sunnah-sunnah yang lainnya. Nah, baik, kita akhiri di sini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.